Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Nasional pada tahun 2018, terdapat 1.220 anak penyandang diabetes tipe 1 di Indonesia. Kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai diabetes pada anak masih rendah, yang direfleksikan dengan tingginya anak yang terdiagnosis dengan diabetes mellitus tipe 1 saat mengalami ketoasidosis diabetikum atau keadaan di mana terjadinya komplikasi diabetes serius saat tubuh memproduksi asam darah berlebih mencapai 71% pada tahun 2017. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan produksi insulin, gangguan kerja insulin, atau keduanya. Diabetes dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes gestasional. Yang akan kita bahas adalah diabetes mellitus tipe 1, yaitu keadaan defisiensi insulin absolut akibat kerusakan sel kelenjar pankreas oleh proses autoimun. Di mana insulin adalah hormon alami yang diproduksi pankreas yang berfungsi mengontrol kadar gula dalam darah sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi. Umumnya diabetes tipe 1 terjadi pada anak dan remaja. Banyak faktor yang berkontribusi dalam patogenesis DM tipe 1, diantaranya faktor genetik, epigenetik, lingkungan, dan imunologis. Namun, peran spesifik masing-masing faktor terhadap patogenesis DM tipe 1 masih belum diketahui secara jelas. Adapun gejala pada anak sama dengan dewasa yaitu poliuria atau sering buang air kecil, polifagia atau sering merasa lapar, polidipsia atau sering merasa haus berlebih, dan penurunan berat badan. Selain itu ada gejala lain yang dapat timbul yaitu kesemutan, lemas, luka yang sukar sembuh, pandangan kabur, dan gangguan perilaku. Ada beberapa kriteria diagnosis diabetes mellitus, yaitu 1. Gejala klasik diabetes adalah kadar glukosa plasma adalah lebih dari 200 mg per desiliter. 2. Glukosa puasa plasma lebih dari 126 mg per desiliter. 3. Glukosa 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan lebih dari 200 mg per desiliter. 4. HbA1c lebih dari 6,5%. Jika memenuhi salah satu kriteria tersebut dapat diduga menderita diabetes. Setelah dilakukan langkah penegakan diagnosa diabetes, selanjutnya tipe diabetes perlu diketahui untuk kelanjutan terapi dan edukasi pada pasien. Pada remaja yang obesitas seringkali sulit membedakan jenis diabetes yang diderita sehingga perlu ditelusuri riwayat keluarga, pengukuran antibodi islet atau sel yang ada di pankreas, konsentrasi C-peptida pada plasma atau urin. Di mana C-peptida adalah tes untuk mengukur peptida dalam darah, peptida adalah zat yang dibentuk pankreas. Diabetes adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyebabkan komplikasi, akan tetapi dengan tata laksana dan pemantauan adekuat sehingga anak dapat memiliki kualitas hidup yang baik. 5 pilar penanganan DM tipe 1 pada anak adalah injeksi insulin, pemantauan gula darah, nutrisi, aktivitas fisik, serta edukasi. Insulin diklasifikasikan berdasarkan lama kerjanya, yaitu cepat, pendek atau reguler, menengah, dan panjang. Terapi insulin bersifat individual, yaitu menyesuaikan usia, berat badan, lama menderita, target kontrol glikemik, pola hidup, dan komorbiditas atau penyakit penyerta yang dialami pasien. Pemantauan pada pasien DM tipe 1 mencakup pemantauan gula darah mandiri, HbA1c, keton, dan glukosa darah berkelanjutan. Pemantauan gula darah mandiri paling tidak 4-6 kali per hari, yaitu pagi hari saat bangun tidur, sebelum makan, 1,5-2 jam setelah makan, dan malam hari. Pengukuran HbA1c dilakukan paling tidak 3 bulan sekali. Pemeriksaan keton darah dan urin dilakukan pada saat kondisi hiperglikemia tidak terkontrol, kondisi sakit, dan terdapat tanda-tanda KAT atau komplikasi ketoasidosis diabetik. Nutrisi yang baik dibutuhkan agar tumbuh kembang anak dengan DM tipe 1 optimal, serta mencegah komplikasi akut dan kronik. Pasien disarankan untuk mengonsumsi buah, sayur, produk susu, gandum utuh, dan daging rendah lemak dengan jumlah sesuai usia dan kebutuhan energi. Pasien dan keluarga harus diajarkan untuk menyesuaikan dosis insulin berdasarkan konsumsi karbohidrat sehingga anak lebih fleksibel dalam konsumsi karbohidrat. Aktivitas fisik penting untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kebutuhan insulin. Selain itu, aktivitas fisik dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, mempertahankan berat badan ideal, meningkatkan kapasitas kerja jantung,
meminimalisasi komplikasi jangka panjang, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Beberapa kondisi yang harus diperhatikan sebelum aktivitas fisik adalah peningkatan keton, riwayat hipoglikemia atau gula darah rendah, pemantauan gula darah dengan mengukur gula darah sebelum, saat, dan setelah aktivitas fisik, ketersediaan karbohidrat jika terjadi hipoglikemia, dan keamanan dan komunikasi. Sebagai contoh, anak sebaiknya menggunakan identitas diabetes. Asupan cairan juga perlu ditingkatkan sebelum, setelah, dan saat berolahraga. Tabel berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan anak dengan diabetes tipe 1 jika akan berolahraga. Edukasi memiliki peran penting dalam penanganan DM tipe 1 karena didapatkan bukti kuat berpengaruh baik pada kontrol glikemik dan keluaran psikososial. Keluarga berperan dalam membantu manajemen diri dalam perubahan aktivitas sehari-hari, makanan, dan fisiologi.